The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. الله اکبر الله اکبر انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس درود بر جمهوری اسلامی ایران رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Mulut sombong Donald Trump harus tumbang di cabik-cabik Republik Islam Iran. Amerika Serikat yang semula sombong bisa menguasai Selat Hormuz kini justru terpaksa gigit jari. Kapal tanker dan kapal induk mereka tiba-tiba meledak karena nekat menyerobot wilayah Iran. Rahasia Amerika soal jatuhnya pesawat tanker juga berhasil dikuliti setelah coba ditutup-tutupi. Sederet kegagalan ini akhirnya membuat tentara AS kena mental. Apalagi agen intelijen IRGC dikabarkan bakal memburu 11.000 prajurit musuh yang coba kabur dan bersembunyi. Kini Amerika dihadapkan dengan kenyataan pahit berupa bencana dahsyat di medan tempur. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi Donald Trump yang sampai nekat berhutang demi membiayai perang melawan Iran. Blunder fatal Presiden AS itu akhirnya diludahi sejumlah pejabat AS, hingga sekutu Amerika yang menolak berperang. Akankah ini bakal menjadi awal kekalahan AS di medan tempur? Cetak Gol coba merangkum terpukulnya Amerika Serikat akibat kesombongan Donald Trump sebagai berikut. Iran beri pelajaran keras usir Amerika Israel dari Selat Hormuz. Amerika Serikat telah menggali kuburannya sendiri setelah nekat menyerang Iran. Presiden Donald Trump dengan kepala mendongak menegaskan bahwa Iran bakal segera lumpuh di medan tempur. Bahkan Trump seolah tidak mempedulikan manuver Teheran yang menutup Selat Hormuz. Menurutnya hal tersebut tidak akan berpengaruh karena Amerika bakal mengambil alih situs tersebut. Jika Iran atau pihak manapun melakukan tindakan apapun yang mengganggu kebebasan dan keamanan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz, saya akan segera mempertimbangkan segala opsi. Ujar Trump, benar saja. Amerika yang awalnya berlagak congkak, kini mulai dihantam realita. Harga minyak meroket hingga menembus $100 per barel. Namun rezim Trump tidak mau disalahkan, justru mengkambing hitamkan pemerintah era Joe Biden. Seperti halnya yang diungkapkan Wakil Presiden J.D. Vance lewat pidatonya. All this conversation happens where Joe Biden left us in a terrible situation, and the reason why gas prices are where they are today is because of Donald Trump's work to get them lower. Because in the Biden administration, they were crazy high. The gas prices we're seeing today are nothing like what we saw at the peak of the Biden administration because the president has set us up for energy dominance. And one of the lessons we all have to take away, frankly, every time we get involved in anything overseas, whether it's in the Middle East or anywhere else, the thing we got to take away from it is energy dominance and energy independence. Rely on our own people, rely on our own energy. Melihat komoditas incaran terancam, Donald Trump nampaknya mulai keringat dingin. Pria berambut pirang itu menegaskan bahwa armada Angkatan Laut AS bakal segera dikerahkan untuk mengawal kapal tanker ke Selat Hormuz. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Sayangnya, Trump nampaknya terlalu malas untuk belajar dari pengalaman. Sebab Ali Reza Tangsiri selaku Kepala Angkatan Laut IRGC sempat menjatuhkan ancaman serius untuk setiap kapal asing yang nekat memasuki Selat Hormuz. Klaim tentang kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz dengan pengawalan militer AS sama sekali tidak benar. Setiap pelayaran armada AS dan sekutunya akan dihentikan oleh rudal dan drone bunuh diri Iran. Rupanya ancaman elit IRGC bukan hanya isapan jempol belaka.
Sebuah rekaman menunjukkan kapal tanker AS langsung diledakkan saat baru melintasi perairan utara Teluk. Bukan hanya satu, tapi dua kapal sekaligus dikabarkan hangus terbakar dalam insiden tersebut. الله أكبر الله أكبر انهدام ناوچش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس درود بر جمهوری اسلامی ایران رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Sayangnya, insiden ledakan kapal tanker tadi hanyalah awal dari bencana sesungguhnya yang siap melanda Amerika. Pasalnya, Paman Sam juga harus merelakan sejumlah armada tempurnya yang dihabisi pihak lawan, yang berhasil ditembak saat misi menyerang Iran. Armada tersebut langsung terombang-ambing hingga tersungkur di wilayah tetangga, yakni Irak. Awalnya, Komando Pusat AS alias CENTCOM masih mencoba menutupi kejadian ini. Klaim tersebut dibuktikan lewat unggahan salah seorang koresponden CBS News bernama Jennifer Jacobs. Awalnya ia menyebut insiden ini disebabkan karena tembakan dari pihak musuh. Namun tweet tersebut kemudian dihapus dan pernyataannya berganti 180 derajat. Menurutnya, insiden ini terjadi karena pesawat KC-135 bertabrakan dengan pesawat Amerika lainnya. Meski begitu, CENTCOM akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi setelah insiden penembakan pesawat tadi sudah menyebar luas. 6 kru pesawat yang bertugas dalam misi tersebut juga dikonfirmasi gugur seluruhnya. Tak cuma itu, Amerika juga dikabarkan harus merelakan kapal induknya. Dalam misi penyerangan Iran, armada USS Abraham Lincoln mengalami kebakaran hebat. Menurut CENTCOM, kobaran api berasal dari ruang cuci utama kapal dan tidak berhubungan dengan pertempuran. Namun tetap saja, insiden ini menyebabkan 2 awak mengalami luka-luka. Hal ini juga diprediksi bakal menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sebagai perbandingan, kapal USS Bonhomme Richard pernah terbakar di tahun 2020. Insiden tersebut mengakibatkan Amerika boncos $2 miliar dan menghabiskan waktu 5 hari untuk pemadaman. Entah bagaimana jadinya nasib USS Abraham Lincoln yang ukurannya saja jauh lebih besar ketimbang Bonhomme Richard. Akibat rentetan kejadian ini, Donald Trump dirujak oleh Jake Sullivan selaku mantan penasihat keamanan nasional AS di era Joe Biden. Menurutnya, Trump tidak punya tujuan yang jelas dan gagal mengantisipasi manuver Iran menutup Selat Hormuz. Sudah 2 minggu perang, tapi kita masih terlihat bingung menghadapi penutupan Selat Hormuz. Alhasil, kita tidak punya jawaban jelas tentang apa arti kemenangan dalam perang ini, sehingga kita juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari konflik. Terpukulnya tentara Amerika Israel. Masifnya gelombang serangan Iran akhirnya membuat tentara Israel dan Amerika Serikat merasa kewalahan. Selama kurang lebih 2 minggu peperangan, jumlah pasukan dari kubu Amerika terus mengalir deras. Jika sebelumnya hanya ada 7 tentara gugur, kini jumlahnya membengkak menjadi 13 orang. Jumlah tersebut belum ditambah korban luka maupun korban gugur lainnya yang tidak dipublikasi oleh Paman Sam. Sampai-sampai hal ini dikabarkan telah membuat para anggota militer mengalami gangguan mental. Bukannya tanpa alasan, operasi Janji Sejati yang dijalankan Iran benar-benar membuyarkan kewarasan mereka. Seolah kemanapun mereka pergi, selalu ada drone dan rudal Iran yang siap menyerang. Terbukti sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah sudah diratakan oleh sang raksasa Persia. Bahkan Iran beberapa kali menyerang hotel dan kompleks tempat tinggal yang diklaim menjadi tempat peristirahatan tentara AS, seperti halnya yang terjadi saat Iran menyerang sebuah hotel di Bahrain.
Tak cuma itu, Amerika juga ikut diteror sejumlah sekutu Iran di wilayah Timur Tengah. Sebut saja milisi asal Irak yang ikut membombardir pangkalan Victoria di ibu kota Baghdad. يا على ابو الحسن والله طبقناهم للشباك. Di sisi lain, prajurit Amerika sendiri sejatinya sudah banyak yang menolak perang melawan Iran. Bahkan penolakan ini sudah mencuat sebelum dimulainya serangan pertama ke Teheran. Bukan hanya 1-2 orang, melainkan 1 unit tempur sekaligus. Lansir laporan CNBC, kelompok tersebut bahkan mengancam bakal menyebar nomor ponsel petinggi militer jika masih ngotot menyerang Iran. Pertentangan ini semakin lantang setelah Amerika membombardir kompleks sekolah di Minab. Insiden tersebut menewaskan hampir 200 orang yang sebagian besar masih anak-anak. Mereka dilaporkan merasa jijik dengan pembantaian yang dipelopori Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Akibatnya banyak tentara yang dikabarkan kabur maupun bersembunyi dari medan tempur. Sayangnya mereka diprediksi tidak akan semudah itu untuk bisa lari dari peperangan. Sebab militer IRGC sudah mengerahkan organisasi intelijen untuk memburu 11.000 tentara AS sekaligus. Dikutip dari Al Jazeera, kelompok ini juga bekerja sama dengan warga setempat demi menguak keberadaan pasukan Paman Sam. Organisasi intelijen IRGC menyerukan informasi tentang pasukan AS di seluruh wilayah. Badan intelijen IRGC telah menyerukan kepada warga di seluruh wilayah untuk menemukan 11.000 tentara AS yang tinggal di hotel dan akomodasi pribadi. Bunyi laporan Al Jazeera. Dapatkan 8 pieces celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Rela utang besar demi ladeni perang Iran. Kegagalan di medan tempur harus dibayar dengan sangat mahal oleh Amerika Serikat. Pasalnya demi memuluskan perang melawan Iran, Donald Trump perlu berhutang lebih dulu. Menurut laporan, AS meminjam $1 triliun sejak bulan Oktober tahun lalu. Bahkan di bulan Februari 2026 saja, pinjaman AS sudah bertambah $308 miliar. Hal ini jelas mencekik defisit federal yang terus meningkat di periode kedua Trump. Sayangnya, seluruh pengorbanan ini tidak berbanding lurus dengan situasi di medan tempur. Gelontoran uang selangit itu justru menambah beban negeri Paman Sam. Terbukti, AS yang terus menerima serangan dari Iran sudah kehilangan $5,6 miliar dalam 2 hari pertama perang. Kegagalan ini sampai dikritik oleh Chuck Schumer selaku senator Amerika Serikat. Menurutnya, langkah Trump adalah kesia-siaan terbesar karena tidak ada satupun warga Amerika yang menginginkan peperangan. Melalui semua perubahan ini, semua kekacauan ini, harga minyak yang lebih tinggi, meningkatnya korban, peningkatan permusuhan, orang Amerika mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa Amerika berperang? Orang Amerika tentu tidak menginginkan perang. Kritik serupa juga datang dari senator AS lainnya, yakni Chris Van Hollen. Bahkan, politisi 67 tahun itu sampai menyebut Trump sebagai pemimpin bodoh karena mengikuti permintaan Benjamin Netanyahu. What we're witnessing right now is the fact that, Israeli Prime Minister Netanyahu said the other day he's been waiting 40 years to launch this attack. And he finally found an American president in Donald Trump who was stupid enough and reckless enough to do it. Donald Trump semakin terjepit karena sejumlah sekutu mulai meninggalkan sisinya. Setelah sebelumnya Spanyol menolak terlibat, kini giliran Italia yang menarik seluruh pasukannya dari Timur Tengah. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengaku tidak ingin terlibat dengan akal-akalan AS dan Israel menyerang Iran. Le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano.
gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. Berbeda dengan Amerika, Iran justru semakin berani menghadapi perlawanan duo penjajah Zionis. Seperti halnya yang diungkapkan Ali Larijani soal keteguhan Iran menghadapi lawan-lawannya. پیام مردم این است که در مقابل دشمنان محکم ایستاده ایم. Insyaallah. Mamnun. Snickers Dog Mart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan terpukulnya Amerika Serikat akibat kesombongan Donald Trump. Bagaimana pendapatmu? Apakah Donald Trump bakal segera mengakui kekalahannya di tangan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.